Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur daripada komputer modern. Nah, kalau teman-teman punya komputer sekarang, dan teman-teman coba iseng merombak bagian dalam daripada laptop atau komputer teman-teman, itu harusnya punya 3 komponen utama dari komputer itu. Yaitu ada CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit. Itu unit pemrosesan utama, basically dia itu otak daripada komputernya. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Ini disebut memori sementara, biasanya dia berguna untuk memproses semua aktivitas yang sedang teman-teman jalankan sekarang gitu ya. Ketika laptop atau komputer teman-teman hidup aja gitu. Jadi sementara. Kemudian ada storage atau HDD atau SSD ya, kalau teman-teman familiar dengan istilah itu, yaitu untuk menyimpan data dan sifatnya itu disimpannya permanen ya. Karena beda kalau kita ngomongin soal RAM itu dia simpannya sementara. Kalau storage, HDD, HDD atau SSD itu disimpannya permanen gitu. Maksudnya permanen itu ketika teman-teman matiin laptopnya, datanya itu nggak bakalan hilang gitu kalau kita simpannya di storage tadi. Kalau di RAM itu dia bakalan hidup ketika teman-teman menghidupkan HP atau menghidupkan laptop teman-teman gitu. Nah, 3 komponen itu punya suatu tempat ya, suatu tempat yang dimana suatu tempat itu akan menghubungkan antara prosesor, terus RAM dan storage tadi ya. Biasanya tempatnya itu namanya motherboard. Motherboard itu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponennya. Nah, nanti ada istilah namanya peripheral yang tadi udah disebutkan, yaitu alat-alat eksternal yang untuk kemudian teman-teman bisa melakukan proses input tadi. Peripheral itu bisa berupa keyboard, terus touchpad, trackpad, atau kalau teman-teman punya HP itu kan layar sentuh itu adalah suatu peripheralnya gitu. Nah, kalau teman-teman masih belum paham terkait penjelasan tadi, bayangkan sebuah arsitektur komputer itu seperti rumah. CPU adalah ruang kerja utama teman-teman nih atau kantornya nih lah. Gitu. Nah, RAM adalah ruang penyimpanan sementaranya. Kalau teman-teman punya kantor, ada meja, ada penyimpanan sementara gitu ya, yang dimana teman-teman harus menyimpan barang itu, tapi harus diambil juga ketika teman-teman udah nggak kerja lagi gitu. Kemudian ada storage. Storage itu seperti gudang penyimpanan, basically kayak kulkasnya. Kemudian ada motherboard, itu seperti kerangka rumah, kayak tiang-tiangnya. Dan peripheral itu seperti peralatan rumah tangga ya gitu. Dalam terminologi komputer, teman-teman perlu tahu yang namanya bit data ya. Jadi tadi udah dimention juga bahwasanya komputer itu hanya bisa menerjemahkan informasi yang memiliki angka 0 dan 1. Jadi di luar dari 0 dan 1 atau bilangan biner itu tidak bisa. Nah, kumpulan dari informasi atau angka-angka 0 dan 1 itu biasanya digabungkan menjadi satu istilah ya, yang namanya bit data gitu. BIT data. Nah, bit data adalah suatu kumpulan tadi ya. Nah, bit sendiri adalah singkatan dari binary digit biner. Ini adalah unit terkecil dari data dalam komputasi dan hanya dapat memiliki salah satu dari 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Oke, 0 dan 1 pada bit data ini mewakili nilai-nilai biner yang digunakan dalam sistem komputer ya teman-teman. Nilai-nilai ini itu kalau kita definisikan sebagai nilai yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, itu seperti on off ya. 0 itu off, 1 itu on. Bit data itu adalah unit dasar daripada komputer. Kalau teman-teman pernah belajar biologi, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya atom ya. Atom itu adalah unit sel terkecil dari tubuhnya. Nah, kalau di komputer, unit sel terkecil dari komputer yaitu bit data nih, teman-teman. Karena dia basically paling kecil, yaitu bilangan biner yang isinya itu 0 dan 1 gitu. Nah, bagaimana sih bit
itu digunakan dalam komputer ya. Kalau dalam transistor, di dalam perangkat keras komputer ya, transistor ini itu bertindak sebagai saklar yang hidup dan mati ya. Tadi ada on, ada off gitu. Nah, kombinasi dari banyak transistor ini itu digunakan sebagai informasi untuk menyimpan dan memproses data yang masuk dan merespon inputan tadi. Nah, teman-teman juga perlu tahu istilah yang namanya byte. Byte adalah kumpulan dari 8 bit yang disebut byte ya. Jadi kalau teman-teman punya angka 01 terus ada 8, itu basically namanya byte ya. Byte adalah unit dasar untuk menyimpan data yang lebih besar seperti karakter dan teks. Itu misalnya huruf A dalam ASCII. ASCII itu adalah semacam huruf ya, huruf ASCII. Nanti kita pelajari lebih dalam terkait ini. Itu diwakili oleh byte dengan pola biner 01000001 gitu. Dan ini sebenarnya ada perhitungannya juga secara matematis. Nah, kalau teman-teman belum begitu paham terkait ini, yaitu ada sebagai analogi nih teman-teman. Bayangkan bit itu adalah lampu kecil yang bisa punya dua keadaan atau punya dua sifat, yaitu menyala dan mati. Nah, kombinasi dari banyak lampu yang menyala atau mati dapat digunakan untuk membuat berbagai pola dan representasi data gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar suatu Morse atau peluit Morse ya, itu biasanya peluit yang bunyinya itu rendah itu pendek gitu, dengan panjang, peluit yang bunyinya panjang, itu kalau kita kombinasikan bisa menjadi suatu informasi ya. Itu salah satu implementasi daripada bit data gitu.